Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkabelan dan beberapa hal yang lainnya mengenai jaringan komputer. Di sini itu untuk memenuhi ujian akhir semester jaringan komputer. Oke, kita langsung ke slide-nya. Pertama ada kabel straight dan kabel cross. Bisa dilihat ada cross cable sama straight cable. Kita mulai dulu dari straight cable dan fungsinya. Untuk susunan warna kabel straight, ujung satu dengan ujung yang lainnya sama. Nah, urutannya seperti berikut. Jadi ada 8 ya. Ada 8. Jadi dalam kabelnya itu ada kabel lagi ada 8. Yang dimana putih, orange, putih, hijau itu fungsinya sama untuk pengantar paket data. Biru, putih biru itu fungsinya sama untuk penghantar paket suara. Ada hijau, itu media untuk pengantar paket data. Ada putih coklat dan coklat itu untuk pengantar tegangan DC. Kegunaan kabel straight itu yang pertama untuk penghubung komputer ke port hub. Yang kedua untuk menghubungkan komputer ke port LAN. Yang ketiga menghubungkan port WAN router ke port LAN modern. Kabel cross memiliki warna yang berbeda pada setiap ujungnya, jadi nggak seperti kabel straight tadi ya. Dari namanya juga beda sih. Cross itu nyilang kan. Untuk itu Anda bisa memperhatikan urutan warna pada kabel cross berikut. Nah, ini ujung 1 dan ujung 2. Lebih jelasnya kayak gini. Jadi ujung 1 itu yang pertama ada putih orange, kedua orange, ketiga putih hijau, keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, yang kedelapan coklat. Untuk di ujung yang satunya atau ujung 2 itu yang pertama ada putih hijau, putih orange, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Fungsi warna kabel cross itu ya nggak jauh-jauh beda sama fungsi straight. Putih hijau, putih orange itu untuk pengantar paket data, putih biru untuk paket suara, orange untuk pengantar paket data, putih coklat dan coklat itu penghantar tegangan DC. Kegunaan kabel cross yang pertama dapat menghubungkan dua komputer sekaligus. Yang kedua dapat menghubungkan port LAN router ke port normal switch atau hub. Yang ketiga dapat menghubungkan dua switch atau hub tanpa port normal. Oke, nah setelah tadi penjelasan tentang kabel straight dan cross, kita beralih ke jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Ada beberapa jenis keamanan yang dijelaskan di sini. Di antaranya pertama, ada Wired Equivalent Privacy atau WEP. WEP merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Klien harus memasukkan kata sandi atau password untuk autentikasi yang telah ditentukan. Jadi ya kita harus masukin password yang sudah ditentukan sama si pengakses atau si admin itu kayak gitu. Yang kedua ada Wi-Fi Protected Access. Keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Yang ketiga ada Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key atau WPA strip PSK. Wi-Fi Protected Access Pre-Share Key adalah pengaman jaringan nirkabel terproteksi melalui password. Pre-Share Key yaitu metode autentifikasi klien dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enkripsi. WPA menggunakan enkripsi TKIP. Yang selanjutnya ada Wi-Fi Protected Access yang kedua. Ini menggunakan dua jenis dekripsi yaitu Advanced Encryption Standard atau AES dan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Jadi kalau yang sebelumnya itu menggunakan TKIP aja, di sini menggunakan juga AES. TKIP mempunyai banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik menggunakan AES dengan syarat router dan WiFi adapter Anda support WPA dan WPA2.
Nah, setelah dari tadi keamanan jaringan nirkabel, kita berpindah ke macam-macam sistem operasi jaringan. Sebenarnya di keamanan jaringan nirkabel itu banyak, cuman yang saya masukkan cuma 4. Karena yang paling banyak digunakan itu. Yang pertama ada Windows. Windows adalah salah satu sistem operasi jaringan yang banyak dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Windows adalah pengembangan dari MS-DOS. Selain itu, Windows termasuk ke dalam kategori sistem operasi yang berbasis grafis. Yang kedua ada Linux. Linux juga termasuk dalam kategori sistem operasi jaringan berbasis grafis. Ternyata, Linux adalah perkembangan dari Unix, sekaligus gabungan dari Minix, jadi menghasilkan Linux. Sistem jaringan ini diminati karena memiliki ketahanan terhadap malware. Yang selanjutnya ada Banyan Fine atau Virtual Integrated Network Service. Adalah sebuah sistem operasi jaringan populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an yang banyak digunakan dalam jaringan korporat. Vine sendiri menggunakan arsitektur jaringan terdistribusi klien atau server yang mengizinkan klien-klien agar dapat mengakses sumber daya di dalam server melalui jaringan. Keempat, ada MAC, Macintosh Operating System, masuk dalam jajaran sistem operasi jaringan berbasis grafis. Banyak orang yang mendambakan untuk bisa menikmati sistem operasi jaringan tersebut. Selain terkenal melakukan berbagai perintah, selain stabil dan ampuh melawan serangan malware, MAC juga mampu melakukan berbagai perintah dalam waktu yang bersamaan. Ya mungkin itu seperti itu dulu untuk penjelasan kali ini. Mungkin di next video saya akan membahas tentang instalasi routing dan jaringan komputer nirkabel dan kabel. Sekian, terima kasih.